Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang karakteristik atau kekhususan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini sebagaimana kita ketahui muncul berbagai macam akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan yang tidak akan berhenti, ya. Karena seorang ketika tidak mengikat akidahnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan liar. Setiap orang bisa menyebut akidah dengan idenya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan hal itu tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya Nabi SAW sudah memperingatkan akan hal ini dari awal. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya digigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru, di antaranya perkara-perkara baru dalam akidah, ide-ide akidah, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan, datang sebagian hadis misalnya Rasulullah SAW memperingatkan tentang khawarij. Kata Rasulullah SAW, saya khruju fi akhir zaman sufahaul ahlam hudatsaul asnan, akan muncul di akhir zaman orang-orang bodoh, anak-anak muda yang mengucapkan kata-kata yang terbaik, yaitu mereka ahli baca Quran, ya. Rasulullah SAW mensifati mereka yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun Quran tersebut tidak masuk melewati kerongkongan mereka, yaitu hanya di kerongkongan, hanya indah membaca, menghafal, tapi tidak masuk tafsirannya dalam hati mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mensifati juga bagaimana kuatnya ibadah mereka. Kata Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatim. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan minder dengan salat mereka. Wa siyamahum ma'a siyamikum. Kalian akan minder kalau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ini contoh Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya khawarij. Kemudian muncul ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian saudara antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah, muncul kelompok ketiga yang disebut dengan khawarij, yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlah mereka ketika sekitar 6.000, kemudian akhirnya mereka kalah. Namun sebagian mereka ada yang masih hidup dan akhirnya Ali dibunuh oleh salah seorang dari mereka, itu Abdurrahman bin Muljam, yang kalau kita baca tentang orang Khawarij ini, tentang bagaimana ibadahnya luar biasa, ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu keluar sebelum salat, menyuruh orang untuk salat, tiba-tiba dia datang kemudian nikam kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun sakit, kemudian meninggal dunia. Ini akhirnya dia dihukum, dipotong tangannya, dia tidak merintih. Dipotong kakinya, dia tidak merintih. Orang sampai terpukau melihat bagaimana hebatnya dia. Sampai ketika mau dipotong lisannya baru dia menangis. Kenapa kau menangis? Dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia khawarij. Subhanallah. Jadi ada model-model manusia yang ternyata menyimpang, yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, beliau berkata, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Ya, idza maridu falam ta'uduhum. Ya. Sungguhnya Qadariyah adalah majusi umat ini. Jika mereka sakit maka jangan dijenguk, ya. Jika mereka sakit maka jangan dijenguk. Hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan perkataan para sahabat. Maka benar, setelah itu muncullah kelompok namanya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yang punya pendapat dengan logikanya bahwasanya yang Allah ciptakan cuma kebaikan-kebaikan.
Kalau keburukan bukan Allah yang ciptakan. Logika seperti, maka itu seperti Majusi. Majusi mengatakan kebaikan ada dua Tuhan. Bahwasanya Tuhan cahaya atau Tuhan api yang menciptakan kebaikan. Adapun kemaksiatan yang menciptakan adalah kegelapan. Sehingga dia menetapkan dua apa? Dua Tuhan. Nah, pemikiran tersebut ternyata muncul dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW muncul belakangan. Ada orang yang menggunakan logika mereka sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah hanya menciptakan kebaikan, Allah hanya menghendaki kebaikan. Jadi adanya iblis, adanya Fir'aun, adanya maksiat di luar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak benar. Di antara akidah Ahlussunnah, kita beriman semua yang terjadi atas kehendak Allah. Di balik itu ada hikmah. Terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Dan kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Intinya ini penggunaan logika sehingga akhirnya muncullah pemikiran tersebut. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan hal tersebut. Berjalan dengan waktu mulai muncullah firqah yang pertama kali muncul, akidah yang menyimpang adalah Khawarij. Setelah muncul Khawarij, kemudian ada lawannya Rafidhah, ya, orang Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ali. Yang pertama benci kepada Ali dan benci kepada Ahlul Bait, muncul Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, ya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada kelompok disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar, ada sekelompok orang yang mengagungkan Ali. Mereka mengatakan, Ali engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, engkau adalah proyeksi Tuhan di bumi. Maka Ali pun tegur mereka, mereka tidak mau taubat. Ali bilang, aku akan bunuh kalian. Mereka tetap mengatakan engkau adalah Tuhan. Akhirnya dalam dikatakan lamma ra'aitul amra amran munkaran da'autu ajajtu nara wa da'autu kumbara. Kata Ali, ketika aku melihat perkara sudah sangat mungkar, aku pun nyalakan api dan aku menyuruh Kumbar, yaitu anak buahnya, untuk membakar mereka. Akhirnya mereka dibakar. Mereka dibakar. Ketika mereka dibakar, mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan. Karena Rasulullah SAW pernah menegur berkata, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Kata berarti Ali Tuhan. Akhirnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka murtad, menganggap Ali sebagai apa? Tuhan. Kita mungkin ada saja orang banyak pemikiran aneh itu ada saja, ya. Yang bilang telepon Tuhan kan ada juga, maksudnya zaman sekarang. Artinya akidah itu liar, kalau enggak ada Quran dan Sunnah bisa liar. Akhirnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menegur. Ibnu Abbas setuju Ali membunuh mereka karena mereka murtad, tapi Ibnu Abbas tidak setuju dengan cara Ali membunuh apa? Mereka. Jadi, tapi maksudnya sudah mulai muncul Khawarij, kemudian muncul Syiah, dari yang ekstrim sampai yang kurang. Kemudian muncul lagi belakangan namanya Qadariyatul Gulat. Ini muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini disebut dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Hadis pertama kita buka Sahih Muslim, hadis pertama tentang hadis rukun iman, rukun Islam sama ihsan. Seorang datang kepada Ibnu Umar, kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar, kami di Basrah ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani dengan grupnya, yataqa'aruna fil ilm, mereka benar-benar berdalam-dalam dalam ilmu, mereka pakai logika, bicara. Akhirnya mereka menyimpulkan al-amru unuf, yaitu perkara terjadi tanpa Allah takdirkan sebelumnya. Karena menurut mereka kalau Allah rencanakan dulu, kemudian Allah ciptakan, kayaknya Allah enggak adil. Supaya menganggap Allah adil, berarti Allah tidak tahu terjadi begitu saja tanpa Allah rencanakan terlebih dahulu. Ini benar-benar logika apa? Murni. Makanya kalau kita tidak belajar dengan petunjuk para ulama berdasarkan dalil, kita bisa kebawa. Karena semua yang diutarakan oleh mereka logis. Kalau Allah catat dulu, kemudian berarti Allah begini dong, berarti Allah tidak adil, berarti Allah zalim. Ya. Terus bagaimana supaya Allah adil? Bilang aja Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Setelah terjadi baru Allah tahu. Ya, ini kan kufur, berarti Allah tidak tahu masa depan. Maka Ibnu Umar pun marah. Kata Ibnu Umar, "Idza laqita haula," jika kau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum. Kabarkan kepada mereka bahwa Ibnu Umar telah berlepas diri dari mereka, wa hum bura'u minni, dan mereka telah berlepas dariku. Wa akhbirhum law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, ya. Panjangnya 8 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 100 meter lebih. Kalau ditimbang berapa kilo? Saya belum pernah timbang, tapi intinya bertonton. Kalau mereka punya emas sebesar itu, mereka infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima. Sampai mereka beriman dengan takdir. Karena rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada takdir. Takdir itu apa? Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah tulis, Allah sudah rencanakan. Sementara mereka bilang enggak ada takdir.
Kemudian dia berkata, sami'tu Umar bin Khattab, aku mendengar ayahku Umar bin Khattab berkata, sami'tu Nabi SAW. Umar meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang hadis masalah Jibril. Sampai Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada tentang iman. Maka Rasulullah berjawab, al iman, iman itu rukun iman 6, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, pada para rasul, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini yang jadi masalah mereka dengan logika mereka. Kok ada keburukan? Enggak logis. Kalau gitu jangan bilang Allah yang rencanakan keburukan. Kalau gitu Allah tidak tahu. Ini semua tatanan apa? Logika, sehingga mereka menolak takdir. Itu muncul di zaman akhir para sahabat, di zaman Ibnu Umar, namanya firqah Qadariyah. Dan mereka juga dihukumi oleh para ulama kafir karena mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Berjalan setelah itu masuklah filsafat, ilmu filsafat yang mulai diterjemahkan dari Yunani, pemikiran Aristoteles, Plato, ya, Plotinus. Jadi filsafat Yunani ini mulai terkenal semenjak abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum lahir Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW lahir kapan? 571 Masehi. Paham ya? Rasulullah SAW lahir tahun sekitar 571 Masehi. Jadi sebelum abad ke-7 sebelum Masehi muncul para filsafat ini terkenal, merupakan perpindahan dari mitos-mitos. Dulunya orang-orang Yunani sebelum abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu abad ke-8 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi, mereka punya mitos. Semua kejadian alam ini mereka kaitkan dengan kegiatan dewa. Artinya kalau ada guntur, dewanya lagi batuk misalnya. Atau ada apa, gempa, mungkin dewanya lagi goyang-goyang kepala. Intinya mereka selalu begitu ya. Selalu begitu. Sampai akhirnya sekitar abad 7 sebelum Masehi mulailah terjadi naklah, perubahan besar-besaran. Muncullah seorang tokoh namanya Thales. Dia mulai menjelaskan, berusaha untuk mengilmiahkan peristiwa-peristiwa alam. Dan ini mulai luar biasa. Mereka mulai berpikir sampai akhirnya, ini panjang pembahasan tentang ini. Ada beberapa mazhab dalam filsafat Yunani. Di antaranya muncullah Socrates dengan pemikiran baru yang membahas tentang hakikat. Dia membantah sofisme yang mengatakan seluruh perkara adalah relatif, maka dia mengatakan ada hakikat. Mulailah muncul Socrates, kemudian punya murid namanya apa? Plato. Masalahnya Plato, mulai sejak zaman Plato, ketika Plato mulai berbicara, dia tidak hanya berbicara tentang kejadian alam. Dia berbicara tentang ma wara'al alam, tentang Tuhan. Jadi Yunani ketika berbicara tentang alam, tidak ada masalah. Mereka bicara fisika, kimia, biologi, matematika. Ini oke lah, perkembangan ilmu kita akui jasa mereka. Jadi masalah mereka tidak membatasi diri mereka. Plato, Aristoteles, Plotinus tidak membatasi diri mereka untuk berbicara tentang alam semesta. Mereka bicara tentang metafisika atau disebut dengan mawar al-alam. Apa di balik alam semesta ini? Mulailah mereka bicara tentang Tuhan. Tuhan tuh begini, syaratnya harus begini, tidak boleh begini. Karena kalau begini berarti itu begini, mulai bicara. Terjadi perdebatan, saya tulis dalam buku saya Muqaddimah Al-Aqidah Wasithiyah tentang bagaimana pendapat Socrates dibantah oleh Plato, Plato dibantah oleh Aristoteles dibantah oleh Plotinus. Tapi intinya semuanya berbicara tentang Tuhan, sehingga mereka bikin syarat-syarat Tuhan harus begini. Taib. Ini Plato sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Demikian juga Aristoteles setelahnya. Adapun Plotinus yaitu abad ke-3 setelah Masehi. Abad ke-3 setelah Masehi. Tapi semuanya sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi lahir abad ke-6, ya enggak? Nabi lahir abad ke-6. Nah, setelah zaman sahabat, ya, terutama setelah khilafah Bani Umayyah, kemudian diganti dengan Bani Abbasiyah. Di zaman khilafah Abbasiyah, mulailah buku-buku Yunani diterjemahkan. Awal-awal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi. Orang-orang Arab kagum. Ini Plato, Aristoteles dan teman-temannya akalnya besar, yang tidak pernah dipikir oleh orang Arab sebelumnya. Ini kok bagaimana akal mereka luar biasa. Berbicara tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang medis, tentang susunan tubuh, luar biasa. Jadi mereka terpukau. Belum ada lagi kata-kata bijak. Dan mereka bicara tentang sosiologi. Jadi ilmu mereka banyak, kita enggak pungkiri, mereka ilmunya banyak. Sampai sekarang masih dipelajari ilmu sosiologi menurut Plato, menurut siapa, banyak. Masyarakat, ilmu kenegaraan.
Ya ilmu dasar-dasar kesehatan luar biasa diterjemahkan oleh orang-orang Arab, terpukau, kagum, ini makhluk dari mana akalnya begitu luar biasa. Ternyata yang diterjemahkan bukan cuma itu saja. Sehingga mereka melihat ibarat gini lah, ibarat kita lihat zaman kita mungkin lihat orang Jepang bisa bikin robot, kita nggak bisa baru bikin mobil dari kulit jeruk, dia sudah bikin apa? Robot kan, ini orang otak kayak gimana? Kira-kira gitulah, saya gambarkan kira-kira begitu. Jadi mereka kagum, kaget lihat ada makhluk yang bicara tentang ilmu sains yang luar biasa. Ternyata mereka tidak mencukupkan tentang ilmu sains, mereka bicara tentang Tuhan. Dan mereka, saya nukil perkataan mereka itu. Nah, gak bayangkan misalnya gini, saya orang kampung baru bisa bikin mobil dari kulit jeruk, terus ketemu orang bicara tentang robot, tentang teknologi, dia bisa bikin robot, bisa bikin aliens. Kemudian tahu-tahu dia bilang Tuhan tuh begini-begini. Saya langsung terima mentah-mentah. Karena saya sudah down dulu, sudah jiper dulu lihat orang seperti ini. Inilah sebab kenapa filsafat Yunani tentang ketuhanan mudah diterima. Akhirnya diterimalah oleh orang-orang Islam ketika itu, mulailah masuk dalam akidah Islam. Seandainya bicara tentang dunia, oke, enggak ada masalah. Mulailah mereka mengambil filsafat Yunani tersebut sebagai landasan akidah Islam. Mulailah mereka jadikan ini disebut oleh Ibnu Hajar. Saya banyak nukilannya, Ibnu Hajar, Az-Zahabi. Akhirnya dijadikanlah landasan pemikiran filsafat Yunani tersebut landasan untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah tentang masalah akidah, tentang teologi. Teologi apa saja yang tidak sesuai dengan pemikiran Aristoteles, logika Aristoteles, maka ditolak atau ditakwil. Mulailah muncul firqah namanya Jahmiyah. Jahmiyah, ya. Mulai muncul firqah Jahmiyah. Kemudian Jahmiyah mulai bicara tentang sifat-sifat Allah, begini, mulai muncul Mu'tazilah. Ini urusan. Mulai para ulama membantah mereka dengan nulis buku-buku. Di antaranya buku-buku mereka tulis seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad punya buku judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindik. Kemudian misalnya Ad-Darimi punya buku Ar-Radd ad-Darimi 'alal Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi tokoh Mu'tazilah. Dia bantah, ditulis buku dan bukunya sampai sekarang masih ada, ya. Naqdu ad-Darimi 'alal Bishr al-Mirrisi. Mulailah para ulama nulis buku tentang judulnya As-Sunnah, Sunnah karya Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. As-Sunnah karya anaknya Imam Abdullah bin Ahmad. Kemudian Syarhus Sunnah karangan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Sunnah lil Khallal, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai. Jadi para ulama mulai nulis bukunya judulnya apa? Sunnah. Ushulus Sunnah lil Humaidi. Mereka tulis buku tentang sunnah, maksudnya akidah kami itu dibangun di atas sunnah. Bukan di atas logika. Akidah kami dibangun di atas apa? Sunnah, ya. Kalau mau logika, logikanya sahabat, bukan logikanya Aristoteles. Muncullah keliaran dalam akidah. Ini saya bicara tentang masanya sejarah akidah macam-macam. Jadi jangan kayak kalau sekarang kok begini, memang dari dulu sudah begitu. Mulailah para ulama menulis buku namanya Kutubul Maqalat. Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang jelas tentang pemikiran-pemikiran. Di antara yang terkenal menulis buku ini namanya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dia punya buku judulnya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin itu tentang akidah-akidah orang-orang berafiliasi kepada Islam dan perselisihan orang-orang yang salat. Mereka semua salat, cuma akidah mereka macam-macam. Maka dia bahas Khawarij, dia bahas Syiah, dia bahas Mu'tazilah, dia bahas Murji'ah, mulai dia bahas. Dan bukunya ada dicetak 1 jilid, ada dicetak 2 jilid. Abu Hasan Asy'ari sendiri rahimahullahu taala hidup antara abad ke-3 sampai abad ke-4. Awal abad ke-4. Beliau ini tadinya berpemahaman Mu'tazilah. Karena bapak tiri beliau namanya Abu Ali Al-Jubba'i, salah satu tokoh Mu'tazilah. Maka beliau 40 tahun bermazhab Mu'tazilah. Kemudian akhirnya dia belajar ketemu dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah. Maka kemudian dia belajar, akhirnya dia taubat. Dia umumkan bahwasanya dia bertobat, dia meninggalkan Mu'tazilah. Maka dia berusaha menuju sunnah, dia mengatakan saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hanbal. Saya mengikuti akidahnya siapa? Ahmad bin Hanbal. Maka dia pun menulis buku, dia terangkan tentang akidah Mu'tazilah dengan sedetail-detailnya. Karena dia 40 tahun pernah Mu'tazilah. Kata dia Mu'tazilah sekian firqah. Firqah pertama begini, firqah kedua begini, firqah ketiga sampai 20 firqah. Dia tulis semua. Karena dia pernah seperti itu. Jadi kita kalau saya seperti saya penuntut ilmu, ketika saya membahas tentang akidah Mu'tazilah, di antara buku literasi yang jadi literatur yang jadi rujukan, di antaranya buku ini. Kenapa? Karena penulisnya ahli dalam bidangnya.
Dan terjadi pertikaian di zaman Khilafah Abbasiyah, Khilafah Al-Ma'mun. Muncul seorang Mu'tazilah namanya Ahmad bin Abi Du'ad dan dia dekat dengan penguasa. Maka dia memprovokasi penguasa untuk menyuruh rakyat mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dibunuh ketika itu. Dan demikian kalau ketika Ahlul Bid'ah sudah dekat dengan penguasa, mereka maksa agar orang mengikuti pendapatnya. Maka banyak ulama karena takut dibunuh, mereka terpaksa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah. Firman Allah bukan apa? Makhluk. Kalau kita manusia, kita makhluk. Suara kita juga apa? Makhluk. Perkataan kita juga makhluk. Rasulullah makhluk, sabdanya juga makhluk. Allah bukan makhluk. Maka firmannya bukan apa? Makhluk. Pendengarannya bukan makhluk. Penglihatannya bukan makhluk. Pembicaraan juga makhluk. Nah, dipaksalah orang-orang mengatakan Al-Quran makhluk dengan logika mereka. Ketika tidak mau, mulailah dibunuhin. Di antara yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk bertahan adalah Imam Ahmad. Maka dia dipenjara, disiksa, dipukul sampai dagingnya lepas, sampai bolong-bolong di badannya, dihantam, dicambuk sampai daging terbang saking kerasnya cambukan tersebut. Sampai dalam satu riwayat dia sampai melihat ke atas, sampai ada yang melihat dia disiksa. Kemudian ketika dia sudah keluar dari penjara, dia tanya, wahai Imam, waktu engkau disiksa kau lihat ke atas, apa yang kau lakukan? Saya berdoa pada Allah agar auratku tidak terbuka, agar tidak terbuka. Dan Imam Ahmad tegar sampai 3 khalifah menyiksa dia. Sampai akhirnya setelah itu ganti dengan khalifah yang terakhir. Baru kemudian condong kepada sunnah, baru selesai. Dan demikian, setelah itu muncullah Syiah Ismailiyah. Ismailiyah ini mulai abad-abad ke-3 Hijriah atau 4 Hijriah. Ismailiyah itu pecahan. Jadi Syiah itu terbagi secara dua. Ada namanya Syiah Al-Ithnai Asyariyah. Kemudian Syiah Ismailiyah. Ada khilaf tentang Imam Ismail. Intinya muncullah firqah Ismailiyah, dan Ismailiyah lebih condong kepada kebatinan. Mereka punya tafsir-tafsir kebatinan. Di antara Ismailiyah namanya Qaramitah. Qaramitah itu firqah yang kemudian pernah masuk ke Mekah membunuh jamaah haji, memasukkan mayat-mayat mereka ke dalam apa? Dalam sumur Zam-Zam, kemudian mencuri Hajar Aswad sampai haji berhenti bertahun-tahun. Bicara ngeri-ngeri ya. Tapi ini saya cerita saja bahwasanya akidah itu membuat orang bisa melakukan apa saja. Ya. Di antara firqah Islamiyah adalah Daulah Ubaidiyah. Daulah Ubaidiyah asalnya dari Tunis, kemudian pindah ke Mesir. Daulah Ubaidiyah. Syiah Rafidhah. Dia juga dari Ismailiyah. Maksa orang untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Pokoknya ketemu orang laknat Abu Bakar, kalau enggak dibunuh. Laknat, bilang Abu Bakar terlaknat, Umar terlaknat, Utsman terlaknat. Kalau enggak dibunuh. Dan ini sempat jaya mereka beberapa abad. Bayangkan ada seperti ini sehingga banyak ulama yang berhijrah dari Mesir meninggalkan kota Mesir karena negeri mereka dikuasai oleh Ubaidiyah. Ubaidiyah punya beberapa kegiatan-kegiatan, disebut juga kita pernah dengar di YouTube ya, macam-macam kegiatan mereka yang mereka bikin baru-baru ya. Intinya berbagai macam firqah. Kalau kita mau cerita tidak akan ada habis-habisnya. Belum yang aku nabi baru, yang aku terakhir saya nonton di TV, Nabi dari Kerawang ya. Terakhir saya nonton TV. Saya juga pernah ketemu Nabi di kapal, waktu saya dari Papua ke Surabaya. Tahu-tahu ada orang ceramah di musola, dia bilang sebenarnya Jibril sudah lama datang kepada saya. Cuma saya belum menyampaikan. Saatnya sekarang saya memproklamirkan bahwasanya Jibril datang bawa wahyu buat saya. Kalau saya benarkan, saya jadi sahabat palsu. Jadi pemikiran itu nggak ada habisnya. Saya pernah ketemu orang juga ini bukan di Jakarta, di Papua. Saya masih SMA. Kata di Firanda, tahukah kau dalam diri saya ada Allah? Nah, ini mulai lagi satu. Kayak Allah kayak tinggal di tempat kau kurus krempeng jelek, Allah ngapain di tempat kamu? Jadi merasa dalam diri ada siapa? Ada Allah. Manunggaling kaulo Gusti, wahdatul wujud. Dan pemikiran banyak sekali. Ada namanya istilah dari filsafat Yunani berkembang, maka namanya filsafat kebatinan. Jadi Sufiyah, falsafiyah. Dan buku yang paling bagus menulis, orang yang paling bagus menulis ini menurut saya adalah Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Dia punya risalah disertasi S3, judulnya tentang Silatul Qaun Billah, hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia bantah tentang Sufiyah batiniyah, Sufiyah falsafiyah. Dia jelaskan bahwa Sufiyah wahdatul wujud itu punya kaitan dengan filsafat Yunani. Dan saya singgung juga dalam buku saya Syarah Aqidah Wasithiyah. Tapi maksudnya dari filsafat ini berkembang macam-macamnya. Dari ada istilah al-aqal fa'al, tapi ini terlalu jauh lah. Maksud saya terus bagaimana cara kita
kembali atau selamat dari pemikiran-pemikiran ini semua, caranya kembali kepada akidah yang murni. Nah, akidah yang murni seperti apa? Mudah. Akidah yang murni itu pertama sifat-sifatnya, karakteristiknya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada Qurannya, nggak ada Sunnahnya, selesai. Saya sedih kemarin lihat orang ceramah di YouTube. Kata dia, ruh bukan makhluk. Allah, apa lagi ini? Kamu itu ada ruhnya nggak? Ada kan? Kita ada ruhnya nggak? Jasad kita makhluk, ruhnya bukan makhluk. Terus apa kalau bukan makhluk? Tafsir ayat saya nanya, kulir ruhu min amri rabbi. Pakai logika udah. Tuhan bukan, ruh bukan makhluk. Di dunia ini alam ini cuma ada Tuhan dan makhluk. Khalik dan apa? Makhluk. Terus kalau bukan makhluk terus apa maksudnya? Satu lagi bilang siapa yang menyembah Nabi Isa tapi meyakini Nabi Isa adalah proyeksi dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan musyrik. Lah ada lagi ini. Dia mau mentauhidkan orang Nasara, subhanallah. Aneh-aneh ya. Ada lagi bikin ruh punya nama sendiri, bukan nama fisik beda, nama ruh beda lagi. Bikin aneh-aneh. Kalau kita mau ikuti, tidak akan ada habisnya seperti ini ya. Satu lagi berkata, kita mau daftar jadi wali, bawa proposal, bawa ketemu Nabi Khadir. Majukan ke Nabi Khadir, siapa yang terima jadi wali. Nabi Khadir ketemu di mana? Di Malang atau di mana? Itu Pak Kadir, bukan Nabi Khadir. Jadi orang kalau mau dibiarin, macam-macam ya. Mulai kita akidah Ahlussunnah, Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya saya katakan di awal, para ulama dahulu menulis akidah dengan judul As-Sunnah. Maksudnya hadis. Untuk menjelaskan bahwasanya akidah kami dibangun di atas apa? Dalil. Bukan pakai sekedar logika. Karena logika kalau logikamu lebih kuat, logika saya kalah, berarti saya rubah dong akidah saya. Sampai kapan seperti itu? Makanya ketika Imam Ahmad bertemu dengan seorang, dia bilang, Imam Malik kita debat. Kata Imam Malik, terus? Ya kalau kamu menang saya ikut kamu. Kata Imam Ahmad, terus kata Imam Malik, kalau kamu yang menang ya Anda ikut saya. Terus kalau ada orang ketiga datang kita kalah semua ya kita ikut dia. Sampai kapan mau begini? Makanya Imam Malik berkata, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Amboi dengan aduhai dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan Sunnah. Justru akal orang yang kita timbang Al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebalik Al-Qur'an dan Sunnah ditimbang dengan akal orang. Semua orang yang menjadikan akal sebagai landasan kebenaran, mereka juga berselisih. Bukankah Plato, Aristoteles, Socrates dan Plotinus akhirnya juga berbeda padahal sama-sama mengagungkan apa? Akal. Karena akal mereka berbeda-beda, maka produknya juga berbeda-beda. Supaya tidak beda, kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah bilang, kita bilang sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, kami yakin. Apa yang Nabi bilang, kami yakin. Selesai. Apalagi kalau namanya akidah berbicara tentang gaib. Ya sudah, jangan kiaskan gaib dengan alam nyata. Tidak boleh salah. Jangan kiaskan alam gaib dengan apa? Alam nyata. Gaib tidak bisa dikiaskan. Seperti orang mengkiaskan, ada orang menolak azab kubur. Kenapa? Dia mengkias alam nyata. Nah, alam kubur kita buka kuburan katanya luas, enggak ada kuburan gitu-gitu aja lah. Itu alam tersendiri. Jangan kau samakan alam apa? Alam dunia beda. Alam mimpi tidak bisa kau iskan alam dunia. Alam mimpi alam tersendiri, alam nyata alam tersendiri, alam gaib alam tersendiri, alam barzah alam tersendiri, alam akhirat alam tersendiri. Apakah pantas kita kiaskan malaikat dengan kita? Tentu tidak pantas. Tidak pantas. Oleh karenanya akidah yang benar di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang selain Al-Quran dan Sunnah maka tidak benar. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah turunkan dalilnya, maka tidak usah kita yakini. Maka tidak boleh orang Islam sembarang berkeyakinan. Kalau ada dalilnya silakan dia yakini, kalau enggak tidak boleh dia yakini. Seperti yang tersebar di masyarakat misalnya pamali-pamali kalau begini nanti begini, itu enggak, kita enggak boleh meyakini seperti itu, haram hukumnya. Enggak boleh. Nah, kan kata orang enggak boleh kamu membangun akidah kalian di atas kata orang. Enggak boleh. Enggak boleh. Katanya kalau minta-minta di kuburan dikabulkan. Nah, ini kata orang, akhirnya yakin minta ke kuburan. Katanya kalau seorang keluar dari kamar mandi, kemudian dia lilitkan anduknya, nanti bayi janin terlilit apa? Terlalu usus. Ari-ari. Dari mana seperti ini? Ini keyakinan sebagian orang. Katanya kalau kerja pertama hari Sabtu nanti sial.
Saya dulu ada perempuan waktu saya di Madinah, dia minta kerjaan. Saya telepon teman saya orang Arab, "Akhi, ini ada orang kerja." Ya sudah, besok mulai kerja hari Sabtu. Terus kata dia, "Ustadz, saya nggak boleh kerja hari pertama hari Sabtu." Lah, kenapa? Kiai saya melarang. Lah, ini dari mana lagi nih? Kayak orang Yahudi aja nggak mau kerja hari Sabtu. Dari mana ini? Ayo, dari mana? Makanya jadi pembantu terus seperti itu. Orang aneh-aneh. Jadi mas saya, akidah nggak boleh sembarang. Akidah harus Al-Quran dan apa? Sunnah. Kalau kita mau cerita terlalu banyak keanehannya, terlalu banyak keanehan. Ya. Dan itu sudah sunnatullah. Dulu akidah dibawa Nabi Musa murni, akhirnya Yahudi tercerai-berai. Dulu yang dibawa oleh Nabi Isa akidah yang murni. Sekarang Nabi Isa jadi Tuhan. Bayangkan bisa berubah total seperti itu dengan berbagai macam kelompok. Ya, kelompok besar maupun kelompok kecil, banyak mereka kelompoknya. Sampai mereka harus kumpul, harus rapat tentang status Nabi Isa. Mereka rapat lagi tentang status Bunda Maria. Mereka rapat lagi tentang status Ruhul Kudus. Rapat sampai bikin pertemuan. Padahal dulu tidak seperti itu. Baik, jadi karakteristik yang pertama bahwasanya akidah yang benar harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma', kesepakatan para salafus saleh, disepakati oleh para sahabat. Makanya akidah bukan diambil dari perorangan, bukan. Akidah saya ambil akidah karena dari si fulan, enggak. Kalau si fulan tidak berbicara Al-Quran dan Sunnah, saya tidak mau ambil. Ya. Akidah dia harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat. Apa yang diyakini oleh para sahabat itulah akidah yang benar. Apa yang tidak diyakini oleh para sahabat maka bukan akidah yang benar. Contoh sederhana aja. Taib, apakah para sahabat dulu meyakini Nabi jalan-jalan keluar dari kuburan jenguk-jenguk mereka? Jadi sama sederhana aja, pakai logika lah. Apakah para sahabat dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib dulu yakin Nabi sering keluar kemudian jenguk-jenguk mereka? Tentu tidak. Kalau Nabi pernah keluar ketemu Abu Bakar atau Umar, tentu akan mereka sampaikan. Saya tadi malam ketemu Nabi, jangan ribut. Nabi bilang begini, kan harusnya begitu. Bukankah banyak permasalahan timbul setelah Nabi meninggal dunia? Banyak. Namun adakah satu riwayat sahabat mengatakan saya ketemu Nabi bilang enggak usah ikut? Enggak ada. Sampai ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Ali, ya Rasulullah, ini Muawiyah macam-macam. Gimana? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kalau mereka ada masalah, mereka rapat. Mereka tidak bilang kita tunggu Nabi datang, enggak ada. Paham? Ini sederhana. Ketika muncul zaman sekarang, ada yang bilang bahwasanya Nabi jalan-jalan keliling-keliling Surabaya tapi enggak lewat Malang. Ini kita agak tanya dari mana seperti ini. Apa yang diyakini oleh para sahabat kita yakini. Yang tidak diyakini sahabat ini berarti baru, ya. Apalagi mengatakan Nabi keluar cium lutut orang. Saya sering bilang, mana logikanya? Nabi tidak pernah keluar ketemu Abu Bakar pada sahabat yang paling dia cintai. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan istri-istrinya, 9 orang yang semua dia cintai, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Masa Nabi enggak, saya aja ninggalin istri saya sedih, pingin ketemu. Ini istrinya mungkin nangis apa? Nabi tidak pernah ketemu istrinya sama sekali. Dan Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah wafat. Kenapa Fatimah wafat? Karena tidak pernah ketemu lagi dengan apa? Abinya. Tidak pernah ketemu lagi dengan ayahnya. Seandainya Nabi pernah keluar ketemu Fatimah, Fatimah tidak sedih. Setiap hari ketemu apa? Nabi keluar. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Imam Abu Hanifah. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak pernah. Terus kenapa pada abad 2000, abad 20, ketemu kamu? Keluar dari kuburan goyang, dia keluar, cium lutut kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Ngalang-ngalin Abu Bakar, Umar dan semuanya. Kamu ini siapa? Ini mestinya logika. Kita jangan enggak. Islam enggak, orang Islam enggak boleh sembarang berakidah. Ada dalil kita beriman, kalau enggak. Mohon maaf. Karena tidak logis. Jangan kita enggak, benar, enggak. Kapan kita menyelamatkan akidah umat? Umat disuruh yakini ada Nabi keluar cium lutut dia. Nabi kita rendah cium lutut dia akan mulia. Nabi kita rendah. Kalau saya mau dalam tanda kutip penghinaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah keluar cium lutut dia ya?
Yang cium lutut Nabi harusnya dia. Ini Nabi keluar cium lutut dia. Oleh karenanya, apa yang tidak diyakini oleh para sahabat sudah enggak logis. Al-Quran, sunnah para sahabat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara ciri karakteristik akidah Ahlussunnah, terima. Kalau telah datang dalil, terima. Tanpa ada ganjil sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Kemudian mereka menerima dan tidak ada gerundel sedikit pun dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, mereka terima dengan sepenuhnya. Itu baru yang benar. Kalau Nabi ngomong suatu hadisnya sahih, kita terima. Jangan pakai logika gini-gini, enggak usah. Enggak usah. Nanti kalau pakai logika repot. Intinya Nabi bilang kiamat tiba hari Jumat. Taib. Ustaz, kan kalau Jumatnya di mana? Di Mekah apa di mana nih, Ustaz? Kalau di Mekah Jumat kan, di Amerika masih hari Kamis. Waduh, gini repot. Udah nanti kamu pas kiamat lihat aja deh. Gimana tuh? Berarti enggak logis dong, Ustaz. Harusnya Allah bilang kiamat terjadi pada Kamis dan Jumat. Repot lah. Begini caranya. Nggak akan selesai. Udah kamu terima aja. Terima aja. Yang penting ayatnya benar, hadisnya apa? Sahih. Karena akal kita ini nggak sampai. Akal kita ini nggak sampai. Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, banyak hal yang akal kita tidak bisa sampai. Ya. Kapan hadisnya sahih, kapan ayatnya sahih, kita terima. Karena logika kita terkadang keliru. Mungkin tidak masuk logikamu, tapi masuk logika banyak orang. Saya tidak ingin kasih contoh, tapi intinya seperti itulah. Ya, selama itu hadisnya benar, otakmu yang kamu tundukkan. Kalau kamu tidak bisa paham, tanya ulama yang paham, bisa menjelaskan kau dengan logis. Yang satu membuat tidak logis, masih banyak ulama yang bisa jelaskan dengan apa? Logis. Ya. Kalaupun tidak bisa logis, Nabi bilang gitu, terima. Terima apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, karakteristik ini mendukung yang pertama, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang bersanad, akidah yang bersanad. Makanya para ulama ketika menulis akidah mereka ada sanadnya dari fulan sampai kepada para sahabat. Ya. Apa yang diucapkan oleh mereka ada dalilnya dari sahabat. Ya. Makanya kalau kita buka misalnya buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalaka'i, dia sebutkan akidah Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf. Akidahnya Al-Imam Al-Bukhari, dia sebutkan. Imam Bukhari bilang begini satu. Sehingga kita tahu kita ini bukan akidah, ini bukan karangan saya, tapi akidahnya para ulama. Imam Ahmad punya buku kita baca, oh ternyata Imam Ahmad keyakinan seperti ini. Demikian juga dinukil oleh putranya Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Sunnah. Imam Ahmad bilang begini tentang akidah. Nah, berarti kita bersandar, dan itulah yang diakui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dia berkata, saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akidah mereka tertulis, bersanad, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan akidah. Apa yang saya sampaikan ini bukan karya otak saya, tapi ini akidahnya para ulama salaf dahulu, yang mereka membangun akidah mereka di atas dalil. Tapi yang berikutnya, akidah Ahlussunnah sifatnya itu mudah dipahami. Tidak ruwet. Tapi kalau kita baca akidah, sebagian orang membaca akidah harus paham apa itu, kalau mau beriman dengan iman yang benar, harus paham apa itu a'rad, apa itu ajsam. Kemudian bagaimana maksud dari hululul a'rad. Antum tahu a'rad, pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Apa maksudnya a'rad? Hulul a'rad pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Sebagian orang berlebihan mengatakan tidak bisa beriman kepada Allah yang benar kecuali memahami al-a'rad dan al-ajsam. Maka dibantah oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan, saya yakin Abu Bakar dan Umar ketika meninggal tidak tahu a'rad dan apa? Ajsam. Kau tinggal pilih, mau pilih akidahnya Abu Bakar dan Umar apa akidahnya orang ini, terserah kau. Masa mau berakidah susah banget, harus mikir apa itu a'rad, sifat-sifat a'rad, ada khilaf ulama tentang a'rad, ajsam itu kapan, bagaimana, repot, rumit. Masuklah filsafat-filsafat dalam masalah apa? Akidah, berlogika. Akidah Ahlussunnah
mudah ya. Ya. Mudah alhamdulillah. Tidak sulit. Kemudian akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Orang contoh seperti saya sederhanakan. Kalau Bapak mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Paham enggak? Allah melihat, paham kan? Paham. Itu Allah melihat. Tapi cara melihat tidak seperti kita, tapi Allah melihat. Allah mendengar saya ngomongnya, Allah mendengar. Paham enggak? Paham. Apakah Allah mendengar saya berbicara? Mendengarlah. Allah melihat saya gini-gini, Allah sekarang sedang melihat enggak? Sedang melihat. Mudah. Fitrah kita menerima. Kita enggak bilang Allah seperti kita, pendengaran seperti kita, telinga enggak, kita enggak bicara. Pokoknya Allah melihat, Allah mendengar, selesai. Dan Allah bilang dalam banyak ayat, Sami'un basir, Maha melihat, Maha mendengar. Datang sebagian orang, enggak, maksudnya bukan melihat. Maksudnya Allah mengilmui. Mengilmui yang terlihat. Mendengar maksudnya Allah mengilmui tentang suara, bukan mendengar apa? Apakah pernah terbetik di benak antum begitu? Enggak ada. Yang kita dengar bahasa Arab, mendengar, yang mendengar, melihat, ya melihat. Nanti mereka takwil, itu enggak masuk akal. Kalau melihat tidak masuk akal, mendengar tidak masuk. Yang masuk akal bagaimana? Mendengar itu maksudnya mengilmui tentang suara. Melihat maksudnya mengilmui tentang pemandangan. Bahkan boleh kamu bilang mendengar pemandangan, melihat suara, boleh. Tambah mumet. Mudah. Taib, misalnya akidah Ahlussunnah mudah. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang masuk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Nabi berkata dengan hadisnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri." Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan itu puncak kelezatan. Disebut oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudhamuna fi ru'yat. Kalian tidak desak-desakan karena lihatnya ke atas. Mudah enggak dipahami? Sudah, berarti lihat Allah, lihat ke atas, selesai. Seperti melihat rembulan, bukan Allah seperti rembulan, enggak, tapi seperti melihat apa? Rembulan. Datang orang, itu enggak masuk akal. Allah enggak mungkin dilihat di depan mata. Allah tidak boleh dilihat berhadapan. Terus gimana? Kalau melihat terus gimana kalau enggak berhadapan? Di hadapan. Bisakah antum melihat tidak di hadapan mata? Bisa enggak? Itu namanya lihat pakai dengkul. Ya maksudnya dibuat orang bingung. Gini, maksudnya gimana? Ya pokoknya Allah melihat tanpa di depan mata. Lah, itu namanya bukan melihat ya, akhi. Itu namanya menghayal, beda. Kalau menghayal mungkin dalam mata. Melihat tanpa depan mata namanya bukan melihat. Bahkan padahal Rasulullah mengatakan innakum satauna rabbakum ayanan. Muayanah, iyanan, muayanah. Itu dengan melihat. Kalau tidak di depan mata terus tidak pakai mata namanya bukan apa? Maksud saya logika Ahlussunnah akidahnya mudah. Akidahnya mudah, tidak sulit. Kalau kita bicara tentang akidah yang berdasarkan filsafat maka akan sulit dipahami. Kemudian di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya adalah tidak kontradiktif. Sekali bilang gini nanti begini, tidak kontradiktif. Tetapi selalu komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah. Alhamdulillah para ulama telah menulis akidah Ahlussunnah dalam buku-buku mereka, mulai muridnya Imam Syafi'i seperti Al-Muzani, kemudian muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Ahmad juga sendiri punya buku akidah dan semuanya bisa kita pelajari. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah banyak detailnya. Cuma ciri-ciri akidah Ahlussunnah seperti itu, selalu dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan sunnah. Dan kita terima tanpa harus membagaimanakannya, tanpa harus menimbang akal. Gua terima, begitu ya sudah. Akal kita ini lemah. Kalau Allah bilang begini, Tuhan bilang begini, Rasulullah bilang begini, tinggal apa? Tinggal terima. Jangan kita coba-coba bertentangan dengan akal kita. Karena akal kita ini sangat-sangat lemah dan kemungkinan salahnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Kemudian tadi akidah Ahlussunnah akidah yang sangat mudah ya. Sangat mudah, tidak sulit untuk dijelaskan dan sesuai dengan fitrah manusia. Makanya masyarakat alhamdulillah mudah menerima Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya bilang contohnya, saya bilang Allah masih sayang sama kita. Antum protes? Protes enggak? Sebagian orang enggak boleh bilang Allah sayang, enggak boleh. Kenapa? Enggak logis. Intinya begitu ya. Allah masih cinta sama kamu. Ibrahim kekasih Allah, Khalilur Rahman. Antum protes? Enggak, biasa aja.
Sebagian mereka, oh enggak boleh bilang gitu, itu salah lah terus. Jadi seakan-akan ucapan dalam dalil semuanya salah. Semuanya adalah kinayah, cuma kiasan-kiasan. Kenapa Allah tidak bicara dengan tegas? Kenapa harus pakai bahasa-bahasa kiasan semua yang butuh kau datang untuk mentafsirkan? Berarti Al-Quran itu bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki. Kalau memang harus begitu. Intinya ini saya mau sampaikan ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang saya sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar ya. Dan saya sampaikan ini tetap saya katakan semua ya saudara-saudara kita yang mungkin ada beda akidah kita, mereka saudara kita semua. Mereka sama-sama muslim. Kalau ada kesalahan kita saling diskusi, sampaikan, mereka juga sama muslim. Bahkan saya katakan kita saja bisa bertetangga dengan non-muslim, bahkan terkadang bisa kerjasama dengan non-muslim. Apatah lagi sesama muslim. Kaidah beda, qadarullah, demikian Allah mentakdirkan berbagai macam apa? Pemikiran ya. Kita menyampaikan dengan bijak ya, dengan logis ya. Kalau mereka terima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Bukan berarti kita harus bertengkar ya, harus ribut, enggak ya. Dan karena perbedaan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ikhwan, apa yang saya sampaikan tadi intinya kita berusaha memilah-milih akidah yang benar ya. Kalau saudara kita punya akidah yang berbeda ya kita hanya diskusi, tidak usah bertengkar, tidak usah ribut. Mungkin dia punya pendapat, tapi kita berusaha berakidah yang bisa kita tanggung jawab ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh akidah liar. Harus menggabungkan Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya kita ikuti, enggak ada dalilnya kamu lakukan silakan, saya tidak. Begitu saja. Ya, begitu saja. Tetap kita bertemu, tetap kita bekerja sama, tetap kita bertetangga, tetap kita salaman, tetap bisnis sama mereka, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, maka kita harus jaga juga ukhuwah Islamiyah. Ya, nasihat tetap berjalan. Nasihat sebisa kita sampaikan. Ya, kalau terlalu berlebihan ya harusnya kita agak tegas. Makanya sebenarnya saya sangat berharap kalau ada akidah sudah terlalu berlebihan, harusnya MUI turun tangan. MUI turun tangan. Yang aneh-aneh, yang bilang ada seseorang bisa matikan neraka jahanam, subhanallah. Syekh fulan bisa matikan neraka jahanam. Itu terlalu berlebihan. Tegurlah, panggil supaya tidak liar ya. Supaya tidak liar. Bilang dia bisa matikan neraka jahanam. Yang bilang ada orang lagi diadab mungkar dan nakir, akhirnya dia lagi dikubur, lagi zikir, akhirnya marah. Kamu ngapain mungkar nakir siksa dia? Saya terganggu zikir. Akhirnya mungkar nakir enggak jadi siksa orang tersebut. Ini kan kita kadang-kadang mikir, aduh ini harusnya ada ulama yang dipercaya, yang diakui bicara. Jangan dibiarkan apa? Biarkan saja ya. Ya kalau mungkin yang agak aneh dikit ya biar. Tapi kalau sudah terlalu bablas, terlalu outside ya ini perlu. Karena kalau saya bicara siapa yang mau dengar lah. Ya, kalau lembaga resmi bicara tentu lebih baik. Seperti bagaimana MUI berbicara tentang liberal, kan keluar fatwa bagus. Kita senang, bahagia. Liberal tentang pluralisme, bagus, tegas, itu bagus. Ini terlalu offside, maka harus ditegaskan. Itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan. Kalau masih ranah mungkin perselisihan ya mungkin dibiarin aja karena tidak mungkin dipaksa. Tapi kalau sudah terlalu offside, bilang tadi ruh bukan makhluk. Ya, kemudian daftar wali ke Nabi Khadir, subhanallah, ke Pak Kadir, harusnya ditegur. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.